Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram guru kita Al-Ustadz Faiz SPDI, Mukarram Ketua Remaji Masjid Jami Al-Faizin Akhina Prada Halim. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Akhina Ihsan sekeluarga, kita doakan semoga Sahibul Bait, Akhina Ihsan sekeluarga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah permudah segala urusannya, dan Allah kabulkan segala cita-citanya, serta kita semua yang hadir di majlis ini. Semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah permudah urusan kita, Allah angkat segala penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barokah membaca Yasin, serta barokah membaca salawat serta sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita, keluarga kita yang hingga kini belum sujud kepada Allah, semoga digerakkan hatinya, diberikan taufik hidayah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita yang hingga kini masih terjerumus ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah, dicabut dari hatinya sehingga benci terhadap perbuatan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga barokah kita kumpul di majlis ilmu, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh ialah orang yang hablum minallahnya baik, dan juga hablum minan nasnya juga baik. Jadi disebut orang soleh dikarenakan dia mengerjakan sholat, dikarenakan dia berpuasa, dikarenakan dia membayar zakat, dan tidak sampai di situ, tingkah lakunya baik dengan tetangga. Lisannya, yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus, kata-kata yang bagus. Perilakunya juga tidak menyinggung serta menyakiti orang lain. Itu baru disebut orang soleh. Kalau ada orang ibadahnya bagus, akan tapi lisannya kotor, suka mencaci tetangga, suka menyakiti saudaranya, maka itu belum orang soleh, belum disebut orang soleh. Atau sebaliknya, dengan orang bagus, hubungannya baik, dengan tetangga sopan dan santun, tapi nggak sholat, itu juga bukan disebut orang soleh atau wanita soleha. Jadi yang disebut soleh adalah orang yang hablum minallah bagus, dan juga hablum minan nasnya juga bagus. Nah, kita ini diperintah untuk sholat, diperintah puasa, diperintahkan mengaji, tidak lain dan tidak bukan agar akhlak kita bagus. Kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah puasa, kalau kita sudah mengaji, hadir majelis ilmu, tapi lisan kita belum bagus, suka menyakiti tetangga, suka menyinggung hati saudara, bahkan suka mencaci ulama, berarti ada yang salah selama ini dalam pengajiannya, berarti selama ini ada yang salah dalam sholatnya, berarti selama ini ada yang salah dalam puasanya. Karena apabila sholatnya betul, puasanya betul, ngajinya betul, ikhlas karena Allah, pasti perilakunya akan baik, akhlaknya akan bagus, kata-katanya akan santun.
lisannya berat untuk menyakiti orang lain, terlebih lagi menyakiti ulama. Dan hati-hati. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Adz-dzulmu, perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu akan menyebabkan pelakunya gelap nanti di hari kiamat. Hati-hati, jangan pernah menyakiti sesama orang Islam, baik dengan lisan, baik dengan perilaku, baik dengan tangan, baik dengan tingkah laku. Hati-hati, jangan pernah menyakiti, mengganggu sesama umat Islam. Kenapa? Karena perbuatan zalim akan menyebabkan nanti pelakunya gelap nanti di hari kiamat, gelap di dalam kubur, gelap di mahsyar, gelap di hisab, hingga akhirnya tidak selamat masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam Syarah Muyassar di Sahih Bukhari, bahwasanya kedzaliman akan membuat pelakunya berada di kegelapan baik di dunia maupun di akhirat. Dan seseorang berbuat zalim itu semua tidak lain dan tidak bukan bersumber dari hati yang gelap. Kenapa? Seseorang kata-katanya kasar, kata-katanya tidak bagus, perilakunya tidak elok, tidak lain dan tidak bukan dikarenakan hatinya gelap. Seandainya hatinya terang dengan cahaya hidayah ilahi, apabila hati seseorang terang dengan cahaya hidayah ilahi, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti sesama saudara Islam. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istadda ghadabi ala man dzalama man la yajidu lahu nasiran ghairi." Bahwasanya sangat besar kemurkaan aku, kata Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sangat besar kemurkaan aku bagi orang yang berbuat zalim, yang mana yang dizalimi tersebut tidak ada pertolongan melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia disakiti, dia diganggu, dia dilecehkan, dia dirugikan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang seperti itu kita sakiti, istadda ghadabi. Apa firman Allah? Aku sangat murka kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Dan ketahuilah, jangan sampai kita tertipu dengan kekuatan kita. Jangan sampai kita tertipu dengan merasa hebat, merasa mampu, merasa memiliki jabatan. Hati-hati. Ibna Adam, hai anak Adam, idza agratka quwwatuka ala dzulmin nas, fanzur ila quwwatil azizil jabbar min fawqik. Hai manusia, hai anak Adam, jangan sampai engkau tertipu dengan kekuatanmu, jangan sampai kau tertipu dengan wibawamu, jangan sampai kau tertipu dengan jabatanmu. Kenapa? Karena apabila engkau tertipu dengan kekuatanmu, kemudian engkau mendolimi manusia, maka lihat. Jadi sebelum kita berbuat zalim, pikirkan terlebih dahulu. Ada zat yang maha kuat, ada zat yang maha kuasa, yang lebih hebat dibanding kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai dikarenakan dia lemah, dikarenakan dia tidak bisa melawan kita, kemudian kita mendolimi dia, kemudian kita menindas dia. Hati-hati, ingat ada Allah yang maha kuat, yang mampu membinasakan kita. Ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadzulmu akhiru ya'tika bin nadam, tanamu ainaka wal madlumu muntabih yad'u 'alaika wa ainullahi lam tanam. La tadlimanna idza ma kunta muqtadiran, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim ketika engkau berkuasa, ketika engkau kuat, ketika engkau mampu. Jangan sekali-kali kau berbuat zalim, karena kedzaliman itu akhirnya akan mendatangkan penyesalan. Nanti ketika sudah sakit, sudah tidak punya jabatan, sudah tidak bisa apa-apa, nanti yang timbul adalah penyesalan. Tanamu ainaka wal madlumu muntabihun. Engkau matamu tidur di malam hari, sedangkan orang yang kau sakiti, orang yang kau dolimi, dia dalam keadaan terjaga. Yad'u 'alaika wa ainullahi lam tanam. Kita tidur, orang yang kita sakiti ternyata tidak tidur. Sedang apa? Sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada zat
yang maha hidup dan tidak pernah tidur. Kira-kira bagaimana? Hati-hati. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut, akan menolong orang yang terdolimi, dan Allah akan melindungi orang yang terdolimi, dan sekaligus Allah akan membinasakan orang yang berbuat zalim dan orang yang melampaui batas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabin yanqalibu. Saya'lamu ay litaswif, sin litaswif. Saya'lamu nanti, kalau sekarang belum, nanti kelak itu orang-orang yang berbuat zalim akan sadar, akan mengetahui kemana tempat kembali mereka, kemana tempat kembali mereka, siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua terlindungi, semoga kita semua terlindungi dari orang-orang yang berbuat zalim, dan semoga kita semua tidak berbuat zalim. Bahkan di dalam sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, anad zalim illam antakim lil madlum minad zalim. Aku sudah berbuat zalim apabila aku tidak menghukum orang yang berbuat zalim. Ya. Walakinnahu subhanahu halimun la ya'jal wa huwa yumhil wa la yuhmil. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut, yang tidak tergesa-gesa. Allah maha lembut, tidak terburu-buru. Ya. Wa huwa yumhil. Allah hanya mengulur. Ada yang zalim, ada yang jahat, ada yang berbuat melampaui batas. Itu hanya diulur oleh Allah. Dibiarkan. Wala yuhmil. Bukan berarti dilupakan oleh Allah. Enggak, Allah enggak lupa. Allah tidak lupa. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, innallaha yumlil lidzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah ya menangguhkan siksa, menangguhkan adab bagi orang yang berbuat zalim. Akan tapi nanti kalau adab itu sudah datang, bala itu sudah datang, maka tidak akan luput. Maka itu hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit menasihati kita semua, fahdarul madalim. Hati-hati, jangan sampai berbuat zalim. Fa inna diwanaha la yutrok. Kenapa? Karena balasannya itu tidak akan luput. Pasti kalau kita pernah menyakiti dengan lisan, pernah menyakiti dengan tangan, atau kita pernah merugikan orang lain, pasti balasannya tidak akan luput. Kemudian apa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu selagi kita masih hidup, hendaknya kita minta maaf. Ya, kalau kita pernah menyakiti orang lain, pernah menyakiti saudara, pernah menyakiti tetangga, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, baik dengan tangan, minta maaf, minta halalnya sebelum nanti kita wafat, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila nanti sudah dihisab, maka tidak berlaku lagi alladzi la yanfa'u fihi malun wala jah wala sultan fa yakhudul madlum min hasanatidz zalim fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdal huquq allati alaihi ukhidha min sayyi'atil madlum. Ketahuilah, ayo mulai sekarang, kalau kita pernah berbuat salah, pernah merugikan orang lain, minta maaf, minta halalnya, minta ridhonya sebelum nanti datang di hari yang mana harta tidak lagi bermanfaat, pangkat tidak lagi bermanfaat, kekuasaan tidak lagi bermanfaat. Nanti orang yang berbuat zalim akan diambil pahalanya oleh Allah, sholatnya akan diambil, pahala puasanya akan diambil, pahala ngajinya akan diambil, diberikan kepada orang yang disakiti. Terus ada lapor lagi, ya Allah dia pernah nyakitin saya, diambil lagi, hingga semuanya sudah habis. Pahala sudah habis, masih ada yang nuntut. Ya Allah, ini orang dulu pernah ngambil harta saya, ini orang dulu pernah menabuk saya, ini orang dulu pernah memukul saya, ini orang dulu pernah memfitnah saya. Ya Allah, akhirnya apa? Ya sudah, ya Allah ini pahala sudah habis. Ya sudah, apa kata orang yang dizalimi? Aku memiliki dosa ya Allah, dosaku berikan kepada dia. Ya Allah, nanggung dosa sendiri aja udah gak kuat, malah dikasih dosa orang lain. Jadi hati-hati, jangan pernah kita berbuat zalim, terlebih lagi kepada ulama. Jaga lisan kita,
Jangan kurang ajar sama ulama. Jangan fitnah ulama. Terlebih lagi ulama tersebut adalah Habib. Terlebih lagi ulama tersebut adalah cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa shalla wa shama thumma laqiyallah mata mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhalan nar." Seandainya ada seseorang dia berdiri di depan Ka'bah, di antara Ka'bah dan Hijr Ismail dan Makom Ibrahim, di antara Ka'bah dan Makom Ibrahim itu adalah tempat yang mustajab. Dia berdiri di sana, dia sholat, dia puasa. Akan tapi ketika dia wafat, laqiyallah mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhalan nar. Dia mati, di hatinya ada kebencian kepada habaib, ada kebencian kepada cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ya Allah, ini orang sholatnya bagus, bukan hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat tahajud 1000 rakaat. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, akan masuk ke dalam api neraka. Ya Allah, ini orang puasanya bagus, bukan hanya puasa Ramadan, Senin Kamis juga dia puasa, bahkan puasa setahun penuh. Akan tapi di hatinya ada kebencian kepada Nabi besar, kepada cucu Nabi besar Muhammad, dakhalan nar, maka akan masuk ke dalam api neraka. Ya Allah, ini orang ngajinya bagus, selalu hatam Quran, bukan sebulan sekali, tiap hari dia hatam 30 juz. Akan tapi di hatinya ada kebencian kepada Habib, ada kebencian kepada cucu Nabi, dakhalan nar, maka masuk ke dalam api neraka. Sekarang tinggal kita. Dari dulu itu, dari dulu nggak usah heran. Dari zaman Nabi besar Muhammad, ada yang cinta Nabi, ada yang benci Nabi. Ya. Dari zaman sahabat-sahabat Nabi, ada yang cinta sahabat, ada yang benci sahabat. Kemudian zaman cucu Nabi besar Muhammad Sayyidina Husain, ada yang cinta Sayyidina Husain, ada yang benci Sayyidina Husain. Dan sekarang ini, ya, ada yang benci Habib, ada yang cinta Habib. Sekarang pilihan tergantung kita. Kita mau jadi pecinta apa mau jadi pembenci? Ya, yang jadi pencinta insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pembenci, hati-hati, bersihkan hati kita. Ya, kita punya rasa benci kepada orang lain saja, ibadah kita nggak diterima. Ya, ini ada tetangga kita benci, nggak kita suka. Ini orang baik, nggak kita suka, kita benci, kita fitnah. Ya, hati-hati. Ibadah kita bisa angus. Lebih lagi yang kita benci adalah cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Sayang sholat kita, sayang puasa kita, sayang pahala ngaji kita. Kalau di hati kita ada kebencian kepada Nabi, kepada cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, nanti di akhirat sana tidak ada tempat yang aman kecuali di samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi, sendiri-sendiri, aku juga masih punya salah, coba cari yang lain. Akhirnya pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, kau Nabi yang umurnya paling panjang, tolong kami, syafaati kami. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi nafsi idhabu ila ghairi, pergi sana, aku juga masih punya salah kepada Allah, cari yang lainnya. Akhirnya hingga datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, hingga datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Nabi besar Muhammad, analaha, aku yang akan minta syafaat untuk kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita banyak apa enggak? Ibadah kita sedikit apa banyak? Salat kita khusyuk apa masih jauh daripada khusyuk? Kira-kira di akhirat kita butuh syafaat Nabi enggak? Siapa di sini? Ya, saya nggak butuh syafaat Nabi, ada gak? Gimana nanti kita di hadapan Nabi? Ya Nabi, ya Rasulullah, tolong saya, ya Rasul. Ya Rasul, tolong saya, syafaati saya. Siapa kamu? Aku adalah umatmu. Aku adalah umatmu. Bukan. Kau bukan umatku. Kenapa? Kau benci sama cucuku? Enggak, aku cinta sama cucumu, kecuali Habib Rizik aku benci. Kecuali Habib Rizik aku benci. Kira-kira diterima gak syafaatnya sama Nabi? Diterima gak pengakuannya sama Nabi? Contoh. Di sini ada siapa namanya? Kamu siapa namanya? Aryo. Nih Aryo. Ini Aryo, ada cucunya siapa kamu?
Cucunya Pak Siregar. Ya, cucunya Pak Siregar. Ini Aryo kita gatakin. Ini Aryo kita apa? Kita ganggu, kita isengin sampai nangis. Kira-kira kita mau masuk ke rumahnya Pak Siregar, disambut apa disambit? Disambut apa disambit? Dikasih senyuman apa dikasih marahan? Surga yang megang kunci adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi besar Muhammad yang mengetuknya. Nabi besar Muhammad adalah manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi besar Muhammad yang memasukinya. Jadi ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ayo rubah hati kita, ya, dari benci kepada sesama manusia menjadi cinta kepada sesama manusia. Meskipun itu ahli maksiat, tetap harus kita sayangi. Harus kita sayangi. Ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa, harus kita sayangi. Ini umat Nabi besar Muhammad. Ini umat Nabi besar Muhammad. Ada yang nggak ngaji, harus kita sayangi. Ini umat Nabi besar Muhammad. Ini kawan saya, ini saudara saya, ini keluarga saya. Dia baik dengan saya. Ya Allah, tolong beri taufik hidayah dengan dia, kepada dia ya Allah, agar kami juga bisa berkumpul nanti di surganya Engkau ya Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi doakan, semoga yang benci kepada ulama, yang benci kepada habaib, semoga diberi taufik hidayah oleh Allah. Semoga hatinya disinari oleh Allah, diganti kebenciannya dengan kecintaan, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.